Baiklah, di sini saya akan melanjutkan membahas tentang pedoman umum ejaan bahasa Indonesia, yaitu di materi yang kedua, penulisan kata. Pada penulisan kata, ada berbagai bentuk golongannya, yaitu yang pertama, kata dasar. Pada kata dasar ini, tidak terdapat berbagai penambahan kata imbuhan, serta pengulangan kata. Yang kedua, kata berimbuhan. Pada kata berimbuhan ini, ada penambahan kata imbuhan, yaitu berada di berbagai penempatan, yaitu posisi awal, sisipan, akhiran, serta gabungan antara posisi awalan serta akhiran. Contoh kata berimbuhan yaitu berjalan, di mana kata dasar jalan ditambahkan dengan kata berimbuhan ber, sehingga menjadi kata berjalan. Pada kata berimbuhan ada bentuk kata yang terikat yang ditulis secara serangkai dengan kata yang mengikutinya, seperti kata biokimia, antibiotik, dan sebagainya. Pada contoh kata tersebut bisa kita ketahui, bisa kita pahami bahwa dua kata dasar bisa ditulis secara serangkai. Hal tersebut disebabkan karena adanya keterkaitan serta keterikatan antara dua unsur kata dasar. Akan tetapi pada kata berimbuhan ini memiliki pengecualian, yaitu bentuk terikat yang diikuti oleh kata yang berhuruf kapital atau singkatan yang berupa huruf kapital yang dirangkaikan dengan kata garis hubung. Yang ketiga, bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis dengan menggunakan garis hubung, yaitu di antara unsur-unsurnya, seperti kata anak-anak, buku-buku, dan lain sebagainya. Namun pada bentuk ulang ini juga memiliki pengecualian, yaitu bentuk ulang gabungan antara kata yang ditulis dengan mengulang unsur pertama. Contohnya, surat kabar menjadi surat-surat kabar. Yang keempat, gabungan kata. Pada gabungan kata terdapat berbagai bentuk, yaitu 1. Gabungan kata lazim yang disebut sebagai kata majmuk. Contohnya seperti kata duta besar, orang tua, dan masih banyak contoh lainnya. Yang kedua, gabungan kata yang menimbulkan salah pengertian, itu ditulis dengan menghubungkan antara unsur-unsurnya. Kata yang sudah padu ditulis secara serangkai. Contohnya kacamata, segitiga, dan masih banyak contoh lainnya. Selanjutnya ada pemenggalan kata. Pada pemenggalan kata, kata dasar dilakukan di antara kedua huruf vokal, yang dimana kedua huruf vokal ini terdapat di tengah-tengah kata dasar. Pada huruf diftong ini tidak ada pemenggalan kata. Pemenggalan kata dilakukan sebelum huruf konsonan apabila ada kata dasar yang di dalamnya terdapat huruf konsonan yang berada di tengah-tengah kata dasar. Kemudian ada kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari. Itu ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Kemudian ada partikel. Partikel yang seperti lah. Partikel ditulis secara serangkai dengan adanya kata yang mendahulinya. Selanjutnya ada singkatan dan akronim. Singkatan sering kita temui pada nama, gelar, serta jabatan. Singkatan yang terdiri atas huruf awal atau pada setiap nama lembaga, pendidikan, organisasi, dan lain sebagainya. Contohnya yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia disingkat menjadi NKRI. Kemudian pada penulisan kata ada juga angka dan bilangan. Pada angka ada yang namanya angka Arab dan angka Romawi. Angka Arab dan angka Romawi ini lazim dipakai sebagai lambang bilangan.
Penjelasan pada angka dan bilangan yang pertama, yaitu bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata. Pertama, bilangan dalam teks yang dapat dinyatakan dengan satu atau dua kata itu ditulis dengan huruf. Kedua, bilangan pada awal kalimat juga itu ditulis dengan huruf. Yang ketiga, angka dan bilangan pada awal kalimat tidak dapat dinyatakan satu atau dua kata apabila susunan kalimatnya diubah. Kemudian untuk angka yang menunjukkan bilangan besar dapat ditulis sebagian dengan huruf. Mengapa demikian? Supaya lebih mudah dibaca dan lebih mudah dipahami. Angka juga dipakai untuk menyatakan ukuran panjang, berat, luas, dan nilai uang. Angka juga dipakai untuk menomori alamat seperti jalan rumah, apartemen, atau kamar. Kemudian ada kata ganti, yaitu kata ganti ku, mu, kau, dan nya. Penulisan kata ganti ku dan kau itu ditulis secara serangkai dengan kata yang mengikutinya. Sedangkan penulisan kata ganti mu dan nya itu ditulis secara serangkai dengan adanya kata yang mendahulunya. Dan yang terakhir, pada penulisan kata ada kata sandang, yaitu si dan sang. Kata sandang si dan sang itu ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya. Contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim. Pada kata sandang, huruf awal sang itu ditulis dengan huruf kapital. Jika kata sandang sang merupakan unsur nama Tuhan. Huruf pertamanya dari kata sandang sang itu ditulis secara huruf kapital. Demikianlah pembahasan yang bisa saya sampaikan dari materi penulisan kata. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih.